Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya Mario Sarung. Saudara, KPU Singkawang memastikan pelantikan anggota DPRD Singkawang yang berstatus tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak bisa tetap dilakukan. Karena penundaan pelantikan caleg terpilih berstatus tersangka hanya bisa dilakukan KPU terhadap caleg dengan kasus pidana korupsi. Respons KPU Singkawang ini menyusul dilantiknya seorang anggota DPRD Singkawang bersama para caleg terpilih lainnya pada 17 September lalu. Meski telah menyandang status tersangka kasus dugaan kekerasan seksual pada anak, KPU Singkawang mengaku telah menyerahkan daftar nama caleg terpilih berdasarkan regulasi atau aturan yang berlaku. Sesuai PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih, pelantikan caleg dengan status tersangka selain kasus dugaan korupsi tetap bisa dilakukan. Terkait dengan calon terpilih yang berstatus tersangka, itu sebetulnya tetap bisa mengikuti pelantikan karena memang di PKPU itu disebutkan itu terpidana yang kemudian itu setelah putusannya inkrah. Terkait tersangka itu yang KPU dapat mengajukan untuk penundaan, mengajukan ke gubernur melalui wali kota terhadap calon terpilih yang berstatus tersangka itu hanya tersangka kasus dugaan korupsi. Sementara itu, menurut pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai dalam hal seorang tersangka pencabulan yang dilantik menjadi anggota DPRD di Singkawang, Kalimantan Barat, partai harus bisa berkomitmen untuk memberikan contoh moralitas dalam berpolitik. Titi menyebut anggota DPRD yang sedang menjalani proses hukum lebih baik untuk menonaktifkan diri. Bagaimana kita menyikapi perkara ini? Tentu saja ada presumption of innocent, praduga tak bersalah. Tetapi dalam konteks etika dan moralitas, penting mengambil tindakan yang betul-betul melindungi rasa aman dan anak-anak kita. Nah, jadi sumbernya dari dua, Mbak Nitya. Pertama, dari si pribadi calon itu sendiri ya, untuk kemudian secara sadar penuh melakukan pengunduran diri atau setidak-tidaknya nonaktif sementara untuk mengikuti proses hukum secara betul-betul penuh. Yang kedua, dari partai politik yang mengusung. Tentu kalau kita lihat tadi ya penjelasan dari pihak kepolisian, penetapan kasus tersangka itu juga berdasarkan alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah komitmen sungguh-sungguh dari partai untuk memberikan contoh moralitas dan teladan